Halo sahabat kimia, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bersama saya Putu Eristiawati, di video kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung dengan cepat, misalnya kembang api yang dibakar. Ada juga reaksi yang berlangsung lambat seperti perkaratan besi. Nah, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya reaksi kimia itu berlangsung? Di sini kita akan pelajari 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yakni yang pertama ada konsentrasi pereaksi, yang kedua ada luas permukaan pereaksi, yang ketiga ada suhu sistem, dan yang keempat adalah penggunaan katalis. Tapi sebelum kita membahas tentang keempat faktor tersebut, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel-partikelnya. Partikel-partikel zat yang bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat memungkinkan untuk bertumbukan satu sama lainnya. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan efektif, yakni tumbukan dengan arah atau posisi yang tepat dan memiliki cukup energi. Semakin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi juga akan semakin cepat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang energi aktivasi. Model tumbukan antar partikel dapat digambarkan sebagai bola yang menggelinding dari lekukan suatu bukit menuju ke lereng bukit. Diperlukan energi agar bola dapat mencapai puncak bukit dan masih memerlukan energi lagi agar bola terlepas dari puncak lekukan dan menggelinding menuju lereng bukit. Jika energinya tidak cukup, maka bola akan kembali menggelinding ke puncak sebelumnya. Besarnya energi yang diperlukan oleh bola untuk mencapai puncak lekukan analog dengan pengertian energi aktivasi. Jadi, energi aktivasi adalah energi kinetik minimal yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi agar dapat menghasilkan reaksi. Grafik ini menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi hidrogen dan oksigen menghasilkan 2 molekul air. Dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal, keadaan transisi, dan keadaan akhir. Dalam keadaan transisi disebut juga dengan kompleks teraktivasi, berlangsung sesaat dan tidak stabil. Terjadi pembentukan ikatan baru, namun ikatan lama belum putus. Besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Energi keadaan transisi selalu lebih besar dari keadaan awal maupun keadaan akhir. Nah, itulah penjelasan tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dimulai dari konsentrasi pereaksi. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kira-kira kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya gesekan atau tabrakan? Apakah di jalan yang sepi atau di jalan yang padat? Tentu saja di jalan yang padat kan? Hal yang sama juga terjadi pada larutan. Konsentrasi larutan yang tinggi artinya jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan lebih banyak daripada larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel zat terlarut di dalam larutan, sehingga akan semakin banyak pula peluang terjadinya tumbukan efektif yang akan mengakibatkan laju reaksi meningkat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan pereaksi. Mari kita ilustrasikan saat kita menggoreng tempe. Dengan jumlah minyak dan panas yang sama, kira-kira manakah yang lebih cepat matang? Apakah tempe yang berbentuk gelondongan besar atau tempe yang sudah dipotong menjadi ukuran yang kecil? Tentu saja tempe dengan ukuran yang kecil lebih cepat matang.
Hal ini sejalan dengan luas permukaan suatu zat yang bereaksi. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan bidang sentuhnya juga akan semakin besar. Sehingga peluang untuk terjadinya tumbukan efektif juga akan semakin besar yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang ketiga adalah suhu sistem. Perhatikan percobaan reaksi antara vitamin C dengan air panas dan air dingin. Manakah yang lebih cepat? Ternyata vitamin C lebih cepat bereaksi dengan air panas. Hal ini disebabkan karena suhu air panas lebih tinggi daripada suhu air dingin. Jika suhu sistem dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi juga akan semakin besar, sehingga peluang terjadinya tumbukan akan semakin banyak, reaksi semakin cepat. Faktor yang keempat adalah penggunaan katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah daripada. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.